tetap berkarya meskipun sebagai tahanan. Renungan diinspirasi dari Kisah Para Rasul bab 28 ayat 16 sampai 20, dilanjutkan ayat 30 dan 31. Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. 3 hari kemudian, Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi. Dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar. Tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu. Sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang padanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Paulus ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang Roma. Namun ia tidak mendapatkan perlakuan buruk, meskipun orang-orang Yahudi pada saat itu pada umumnya menolak pengajaran Kristen. Bagi Paulus tidak terlalu penting tuduhan atas dirinya sebagai pengkhianat bangsa karena menghina para pemimpin Yahudi. Ia justru merasa cemas bila harus menolak beriman kepada Yesus. Sekalipun Paulus tetap setia, namun jalannya memberitakan kerajaan Allah dan kabar keselamatan tidaklah gampang atau tanpa kesusahan. Dari menerjang badai tofan, dipenjara, dicurigai, dan tidak dipercaya, serta ditentang perihal sunat bagi orang bukan Yahudi, dan masih banyak lagi hambatan yang Paulus temui. Semuanya itu tidak menyurutkan tekadnya untuk tetap memberitakan kerajaan Allah. Demikian pula dengan kita. Mungkin saat berada dalam kehendak Allah dan kita tetap setia kepadanya, tetapi kita mungkin dituntun melalui jalan yang kurang menyenangkan. Hal ini karena kita tidak tahu persis apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Yang penting, kita bisa tetap setia kepadanya. Untuk dapat tetap setia, tentu saja kita harus percaya kepadanya. Kita harus tetap yakin bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28.
Paulus yang setia melayani Tuhan dengan memberitakan kerajaan Allah, namun ia tidak pernah meminta kepada jemaat untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini karena Paulus tidak merasa begitu berjasa atau menuntut perhatian dari jemaat yang dilayaninya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita merasa karena sudah meluangkan waktu, mengeluarkan tenaga, dana, dan lainnya, sehingga minta diperlakukan berbeda? Apakah kita sudah merasa berjasakah atas pelayanan yang kita lakukan? Saya teringat dulu dalam setiap kepanitiaan untuk menggalang dana, misalnya mengadakan seminar. Saya sering mengusulkan semua panitia tetap membeli tiket seminar atau memberi sesuai kemampuan dan kerelaannya. Meskipun pada awalnya ada pro dan kontra, tetapi pada akhirnya semua menyetujuinya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, pandanglah kami anak-Mu, limpahkanlah rahmat-Mu, agar kami semakin mendalami iman kami, dan berkembang dalam cinta kasih kepadamu dan sesama kami. Amin.